Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tabita Sinda Aurela dari kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada video kali ini, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman mengenai video praktikum materi momentum saya. Sebelum masuk ke video praktikumnya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu definisi dari momentum. Pengertian momentum. Setiap benda yang bergerak pasti memiliki momentum. Momentum merupakan hasil kali antara massa dan kecepatan benda. Karena kecepatan merupakan besaran vektor, maka momentum juga termasuk besaran vektor yang arahnya sama dengan arah kecepatan benda. Secara matematis, persamaan momentum dapat ditulis sebagai berikut, yaitu P sama dengan M dikali V. Dengan keterangan, P adalah momentum benda dalam satuan kilogram meter per sekon, M adalah massa benda dalam satuan kilogram, V adalah kecepatan benda dalam satuan meter per sekon. Jika pada suatu kasus yang berhubungan dengan gerak lurus tidak memiliki besar kecepatannya, tidak diketahui besar kecepatannya, maka untuk mencari kecepatannya adalah dengan menggunakan rumus, yaitu sebagai berikut. Rumusnya adalah V sama dengan akar 2GH. Dengan keterangan, V adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon, G adalah percepatan gravitasi bumi dalam satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian dalam satuan meter. Selanjutnya, momentum dalam kehidupan sehari-hari bisa dianalogikan lewat kendaraan yang menabrak sebuah benda. Contoh, mobil dan sepeda dengan kecepatan yang sama bertumbukan dengan pohon. Kerusakan mobil akan lebih besar daripada yang dialami sepeda, sebab massa mobil yang lebih besar daripada sepeda mengakibatkan geraknya sulit dihentikan. Fenomena momentum yang sama terjadi ketika ingin menghentikan kereta yang tengah bergerak. Butuh waktu yang besar untuk menghentikan kereta karena memiliki massa dan kecepatan yang besar. Momentum suatu benda juga dapat dipengaruhi oleh arah pergerakannya. Momentum suatu benda dapat berubah apabila arah benda berubah dan jika benda tersebut diperlambat atau dipercepat. Nah, itu tadi adalah sedikit definisi dari sebuah momentum ya. Selanjutnya kita akan masuk mengenai praktek yang akan saya lakukan di video kali ini. Pada praktik mengenai momentum di video ini, bahan utama yang diperlukan adalah 3 buah kelereng yang berbeda massa. Yang pertama ada kelereng besar bermassa 21,06 gram, kemudian diubah ke dalam satuan kilogram menjadi 0,02106 kg. Yang kedua ada kelereng sedang bermassa 5,64 gram, kemudian diubah ke dalam satuan kilogram menjadi 0,00564 kg. Dan yang terakhir adalah kelereng kecil bermassa 3,74 gram, kemudian diubah ke dalam satuan kilogram menjadi 0,00374 kg. Untuk ketinggian atau H-nya adalah dari tempat kelereng dijatuhkan yang setara dengan tinggi peran-C sendiri, yaitu 159 cm, kemudian diubah ke dalam satuan meter menjadi 1,59 meter. Untuk percepatan gravitasi buminya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Setelah dijatuhkan, setiap kelereng dibiarkan memantul atau bertumbukan dengan lantai sehingga 3 kali. Cari ketinggian pada tumbukan atau pantulan pertama, kedua, dan ketiga. Setelah memperoleh semua data, barulah kita mencari kecepatan masing-masing kelereng saat dijatuhkan, dan setelah kecepatan ditemukan, maka kita dapat menghitung besar momentumnya. Nah, setelah ini kita akan memasuki pada video praktik saya yang kemarin. Silahkan disimak. Ini untuk kelereng yang besar ya. Dan ketinggian saya adalah 199 cm. Ini tumbukan yang pertama, tumbukan kedua, dan tumbukan yang ketiga. Ini untuk kelereng yang sedang.
tumbukan pertama, tumbukan yang kedua, dan tumbukan yang ketiga. Dan yang terakhir adalah kelereng kecil. Ini tumbukan pertama, tumbukan yang kedua, dan tumbukan yang ketiga. Nah, itu tadi adalah video praktikum saya. Dari video tersebut, saya memperoleh data-data yaitu, nah, ini adalah data-data yang dapat saya peroleh, dan saya masukkan ke dalam tabel yang berjudul Tabel Data Hasil Praktikum. Kelerengnya ada kelereng besar, kelereng sedang, dan kelereng kecil. Untuk masanya tadi sudah disebutkan, yaitu kelereng besar bermasa 0,02106, kelereng kecil 0,00374 kg, dan kelereng sedangnya adalah 0,00564 kg. Dan untuk ketinggiannya adalah ketinggian badan saya sendiri, yaitu diubah ke dalam satuan meter menjadi 1,59 meter. Dan untuk kecepatan serta momentumnya itu belum diketahui. Maka kita akan mencari kecepatan dan momentumnya. Nah, cara menghitungnya yaitu diketahui masa kelereng besar, saya simbolkan dengan MB, adalah 0,02106 kg. Dan masa kelereng kecil saya simbolkan dengan, maksud saya masa kelereng sedang, saya simbolkan dengan MS, yaitu sebesar 0,00564 kg. Dan masa kelereng kecil saya simbolkan dengan MK sebesar 0,00374 kg. Dan H atau ketinggiannya adalah 1,59 meter, dan percepatan gravitasi atau G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah V atau kecepatannya, dan PB yaitu momentum kelereng besar, PS yaitu momentum kelereng sedang, dan PK adalah momentum kelereng kecil. Maka rumus mencari kecepatan tadi adalah akar 2GH. Maka kita substitusikan menjadi akar 2 dikalikan G-nya yaitu 10 dan dikalikan H-nya adalah 1,59 meter. Maka kita akan memperoleh hasil yaitu akar 31,8. Akar dari 31,8 adalah 5,639 meter per sekon. Jadi itulah besar kecepatannya. Kemudian setelah dicari kecepatannya, maka kita bisa mencari momentumnya. Momentum kelereng besar yaitu massa kelereng besar dikalikan dengan kecepatannya, atau MB dikali V. Maka sama dengan 0,02106 kg dikalikan dengan 5,639 meter per sekon. Maka setelah dibulatkan, kita akan memperoleh hasil yaitu 0,1188 kg meter per sekon. Kemudian momentum kelereng kecil, sedang saya, momentum kelereng sedang yaitu MS dikalikan V, yaitu massa kelereng sedang dikalikan kecepatan. Jadi 0,00564 dikalikan dengan 5,639. Maka setelah dibulatkan, kita akan memperoleh hasil yaitu 0,0318 kg meter per sekon. Dan yang terakhir yaitu momentum kelereng kecil, yaitu MK dikalikan dengan V, atau massa kelereng kecil dikalikan dengan kecepatan, yaitu 0,00374 dikalikan dengan 5,639. Maka kita akan memperoleh hasil setelah dibulatkan, yaitu 0,0211 kg meter per sekon. Nah, dengan demikian kita sudah memperoleh kecepatan dan momentum-momentumnya. Maka tabel yang tadi masih tanda tanya bisa kita isi ya guys. Nah, jadi kecepatannya itu sama semuanya dan momentumnya yang berbeda karena masanya juga berbeda-beda. Jadi momentum kelereng besar itu 0,1188 kg meter per sekon, dan kelereng sedang itu 0,0318 kg meter per sekon, dan untuk kelereng kecil yaitu 0,0211 kg meter per sekon. Selanjutnya kita akan melihat video praktikum saya pada kelereng besar. Ini yang lebih detail lagi ya. Pada tumbukan-tumbukannya kita akan cari setiap kecepatan dan momentumnya.
Ini untuk lereng besar. Nah, ini pada saat slow motion supaya lebih jelas ya. Ini tumbukan pertama, 117 cm. Tumbukan yang kedua, 110 cm. Dan tumbukan yang ketiga yaitu 74 cm. Nah, dari video tadi, saya memperoleh data yaitu tumbukan yang pertama, kedua, dan ketiga. Masanya itu sama masa kelereng besar tadi, yaitu 0,02106 kg. Dan ketinggian tumbukan pertama yaitu 1,17 meter, tumbukan yang kedua yaitu 1,1 meter, dan ketinggian tumbukan yang ketiga adalah 0,74 meter. Di sini V atau kecepatan dan momentumnya belum diketahui, maka kita akan mencari kecepatan dan momentumnya. Maka cara menghitungnya adalah kita dulu diketahui, yaitu masa kelereng besar adalah 0,02106 kg. Ketinggian tumbukan pertama atau H1 sama dengan 1,17 meter, H2 yaitu 1,1 meter, dan ketinggian tumbukan yang ketiga adalah 0,74 meter, dan G-nya adalah 10 ms². Yang ditanya yaitu V1, kecepatan tumbukan pertama, kecepatan tumbukan kedua, kecepatan tumbukan ketiga, momentum tumbukan pertama, momentum tumbukan kedua, dan momentum tumbukan yang ketiga. Maka kita tetap gunakan rumus akar 2GH untuk mencari kecepatannya. Jadi, akar 2 dikalikan G yaitu 10 dan dikalikan H1 yaitu 1,17. Maka kita akan memperoleh hasil setelah dikalikan yaitu akar 23,4. Hasil dari akar 23,4 itu adalah setelah dibulatkan 4,84 meter per sekon. Itu adalah kecepatan pada tumbukan yang pertama. Kemudian V2, kecepatan tumbukan yang kedua, tinggal kita ubah ketinggiannya menjadi H2 ya. Jadi akar 2 dikalikan 10 dikalikan H2 yaitu 1,1 meter. Maka kita akan memperoleh hasil yaitu akar 22. Akar dari 22 adalah setelah dibulatkan yaitu 4,69 meter per sekon. Kecepatan pada tumbukan yang ketiga, kita tinggal ubah hanya lagi menjadi H3 yaitu 0,74. Jadi akar 2 dikalikan 10 dikalikan 0,74. Maka kita akan memperoleh hasil yaitu akar dari 14,8. Akar dari 14,8 itu adalah setelah dibulatkan menjadi 3,847 meter per sekon. Nah, setelah mengetahui kecepatannya, kita akan mencari masing-masing setiap momentumnya. Momentum pada tumbukan yang pertama, yaitu MB dikalikan dengan V1. Jadi MB 0,02106 dikalikan dengan V1 yaitu 4,84 meter per sekon. Maka kita akan memperoleh hasil yaitu 0,1019 kg meter per sekon. Nah, momentum pada tumbukan yang kedua yaitu MB dikalikan dengan V2. MB yaitu 0,02106 dikalikan dengan V2 yaitu 4,69 meter per sekon. Maka kita akan memperoleh hasil setelah dibulatkan yaitu 0,0988 kg meter per sekon. Nah, dan yang terakhir yaitu momentum pada tumbukan yang ketiga yaitu MB dikalikan dengan V3. MB yaitu 0,02106 dan dikalikan dengan V3 yaitu 3,847 meter per sekon. Maka setelah dibulatkan, kita akan memperoleh hasil yaitu 0,081 kg meter per sekon. Nah, dari penghitungan tadi, maka kita dapat melengkapi tabel-tabel yang masih berisi tanda tanya tadi. Jadi, kecepatan pada tumbukan pertama yang tadi masih belum diketahui, kita tuliskan. Jadi kita pindahkan semuanya, yaitu 4,84. Untuk tumbukan yang kedua, kecepatannya 4,69 meter per sekon. Dan untuk tumbukan yang ketiga, kecepatannya 3,847 meter per sekon.
Dan untuk yang momentum tumbukan pertama yaitu 0,1019 kg meter per sekon, dan momentum tumbukan yang kedua 0,0988 kg meter per sekon, dan momentum untuk tumbukan yang ketiga yaitu 0,081 kg meter per sekon. Selanjutnya kita akan melihat video praktik saya di kelereng sedang. Ini tumbukan yang pertama, 132 cm tingginya. Tumbukan kedua, yaitu 112 cm. Dan tumbukan yang ketiga, ketinggiannya 88 cm. Nah, dari situ saya memperoleh data yaitu seperti berikut. Saya masukkan lagi ke dalam sebuah tabel. Tumbukan yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Kemudian masanya itu sama, massa kelereng sedang ya, yaitu 0,00564 kg, dan ketinggiannya tadi yaitu ketinggian tumbukan pertama 1,32 meter, tumbukan yang kedua 1,12 meter, dan ketinggian tumbukan yang ketiga yaitu 0,88 meter. Nah, di sini kita mencari lagi kecepatan dan momentum masing-masingnya. Maka, kita cari cara menghitungnya. Pertama-tama kita tulis terlebih dahulu diketahuinya, yaitu massa kelereng sedang sebesar 0,00564 kg. Lalu ketinggian untuk tumbukan yang pertama yaitu 1,32 meter, ketinggian tumbukan yang kedua yaitu 1,12 meter, ketinggian tumbukan yang ketiga yaitu 0,88 meter, dan G-nya adalah 10 ms kuadrat. Yang ditanya adalah V1, V2, V3, P1, P2, dan P3. Kita tulis lagi, V1 itu rumusnya adalah akar 2GH, sama seperti yang sebelumnya. Maka kita substitusikan menjadi akar 2 dikali G-nya adalah 10, dan dikalikan H1, yaitu 1,32 meter. Maka kita akan memperoleh hasil yaitu akar 26,4. Akar dari 26,4 setelah dibulatkan adalah menjadi 5,14 meter per sekon. Untuk V2-nya adalah tinggal kita ubah hanya menjadi H2, maka akar 2 dikalikan 10 dikalikan dengan 1,12. Maka kita akan memperoleh yaitu akar 22,4. Akar dari 22,4 adalah 4,73 meter per sekon. Ini setelah dibulatkan ya. Kemudian kecepatan pada tumbukan yang ketiga, yaitu kita tinggal ganti H-nya menjadi H3. Maka kita akan memperoleh hasil yaitu akar 2 dikalikan G yaitu 10, dan H3 yaitu 0,88. Maka kita akan memperoleh hasil lagi yaitu akar 17,6. Akar dari 17,6 setelah dibulatkan adalah 4,2 meter per sekon. Nah, setelah kecepatan masing-masing tumbukan diketahui, maka kita akan mencari masing-masing momentumnya. Momentum pada tumbukan yang pertama yaitu ms dikalikan V1. Ms sebesar 0,00564 kg dikalikan dengan V1 yaitu 5,14 meter per sekon. Maka setelah dikalikan dan setelah dibulatkan, kita akan memperoleh hasil yaitu 0,029 kg meter per sekon. Selanjutnya, momentum pada tumbukan yang kedua yaitu ms dikalikan dengan V2. Ms yaitu 0,00564 dikalikan dengan V2 yaitu 4,73 meter per sekon. Maka kita akan memperoleh hasil setelah dibulatkan yaitu sebesar 0,0267 kg meter per sekon. Kemudian yang terakhir kita akan mencari momentum pada tumbukan yang ketiga, yaitu ms dikalikan dengan V3. Ms sebesar 0,00564 dikalikan dengan V3 yaitu 4,2 meter per sekon. Maka setelah dibulatkan, kita akan memperoleh hasil yaitu
0,027237 kg meter per sekon. Nah, dari cara penghitungan tadi, kita akan dapat melengkapi tabel yang masih berisi tanda tanya tadi. Maka, V dan P-nya sudah diketahui, yaitu kecepatan tumbukan pertama 5,14 meter per sekon, kecepatan tumbukan kedua yaitu 4,73, dan kecepatan tumbukan yang ketiga yaitu 4,2 meter per sekon. Nah, momentumnya yaitu seperti yang tadi. Momentum tumbukan yang pertama 0,029 kg meter per sekon. Momentum tumbukan yang kedua yaitu 0,0267 kg meter per sekon. Dan momentum tumbukan yang ketiga yaitu 0,0237 kg meter per sekon. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada video praktik untuk yang layar yang kecil. Tumbukan pertama 145 cm, tumbukan kedua 121 cm, tumbukan ketiga 107 cm. Nah, dari video tadi saya akan memperoleh data yaitu sebagai berikut. Nah, ini dia datanya. Untuk layar yang kecil, tumbukan pertama, kedua, dan ketiga. Masanya yaitu tadi 0,00374 kg. Dan ketinggian tumbukan pertama yaitu 1,45 meter. Ketinggian tumbukan kedua 1,21 cm. Dan ketinggian tumbukan yang ketiga yaitu 1,07 meter. Di sini kita mencari lagi kecepatan dan momentumnya. Nah, cara menghitungnya itu sama. Diketahuinya masa ke layar yang kecil yaitu 0,00374 kg, H1-nya 1,45 meter, H2 1,21 meter, dan H3 1,07 meter. Dan G-nya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya itu sama, V1, V2, V3, P1, P2, dan P3-nya. Nah, V1 sama dengan akar 2GH1 ya ini. Maka kita tulis lagi akar 2 dikalikan G yaitu 10 dan dikalikan H1 yaitu 1,45. Maka akar dari 29. Akar 29 itu adalah 5,39 meter per sekon. Kemudian V2-nya tinggal kita ubah hanya menjadi H2. Maka akar 2 dikalikan 10 dikalikan 1,21 yaitu akar 24,2. Setelah dibulatkan, kita akan memperoleh hasil yaitu 4,92 meter per sekon. Untuk V3-nya yaitu hanya tinggal kita ganti menjadi H3, jadi 2 dikalikan 10 dikalikan 1,07 menjadi akar 21,4. Akar dari 21,4 itu adalah 4,63 meter per sekon. Nah, kita cari momentum pada tumbukan yang pertama, yaitu MK dikalikan V1, yaitu 0,00374 dikalikan dengan 5,39. Maka kita akan memperoleh hasil setelah dibulatkan, yaitu 0,0202 kg meter per sekon. Nah, kemudian momentum tumbukan kedua yaitu MK dikalikan V2 yaitu 0,00374 dikalikan 4,92. Maka setelah dibulatkan kita akan memperoleh hasil yaitu 0,0184 kg meter per sekon. Kemudian momentum pada tumbukan yang ketiga yaitu MK dikalikan V3. Maka kita memperoleh yaitu 0,00374 dikalikan dengan 4,63. Maka kita akan memperoleh hasil setelah dibulatkan yaitu menjadi 0,0173 kg meter per sekon. Nah, setelah kita mencari kecepatan dan momentumnya, baru kita dapat melengkapi tabel yang masih kosong tadi. Jadi, kecepatan pada tumbukan yang pertama yaitu 5,39 meter per sekon. Yang kedua 4,92 dan yang ketiga itu adalah 4,63 meter per sekon.
Kemudian momentum pada tumpukan yang pertama yaitu adalah 0,02 kg meter per sekon, yang kedua 0,0184 kg meter per sekon, dan untuk yang ketiga yaitu 0,0173 kg meter per sekon. Nah, itu adalah penghitungan dari hasil praktikum saya sekarang ini ya. Maka dari situ saya dapat memperoleh kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah massa yang berbeda dari setiap kelereng itu memengaruhi besar momentumnya, tetapi tidak memengaruhi kecepatan jatuhnya setiap kelereng. Karena pada saat terjatuh, peristiwa tersebut menerapkan materi gerak vertikal ke bawah atau gerak jatuh bebas yang dimana untuk mencari kecepatannya adalah dengan menggunakan rumus akar 2GH. Dan percepatan gravitasi bumi yang dimanapun tempatnya akan tetap sama, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Tetapi, ketinggian dari suatu benda, yaitu kelereng yang terjatuh atau memantul, memengaruhi momentum dan kecepatan benda, yaitu kelereng itu sendiri. Nah, jadi kira-kira seperti itu kesimpulan yang dapat saya ambil dari praktikum sekarang ini. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kalimat, ataupun tidak tepatnya materi. Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa pada video berikutnya.